Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Untuk hari ini, Miranti mau informasiin lagi nih mengenai channel keren punya teman Miranti. Nama channelnya itu Vetravers. Pasti udah banyak banget nih ya yang tahu mengenai channel keren yang satu ini. Untuk yang belum tahu, channel Vetravers membahas berbagai kisah nyata dari dunia kriminal. Penyampaiannya yang jelas, bagus, dipadukan dengan gaya yang santai, bikin kita nyaman dan ketagihan nonton seluruh video-videonya. Miranti aja suka banget loh dengan channel yang satu ini. Jadi, tunggu apa lagi? Abis dari sini, langsung ya kunjungi dan subscribe channel Vetravers. Untuk linknya, udah Miranti taruh ya di kotak deskripsi. Terima kasih. Pada tahun 2002, Julius pun dinyatakan bersalah dan ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2002. Pada tahun 2014, Christopher Jordan dibebaskan setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara karena mengemudikan mobil curian dalam pembunuhan Paul Howell. Beberapa orang meyakini bahwa Chris berasal dari keluarga kulit hitam yang cukup terkemuka. Oleh sebab itu, ia hanya mendapatkan hukuman 15 tahun penjara saja. Privasi Chris juga sangat terjaga dan tidak banyak tersebar di media. Tidak diketahui di manakah keberadaannya sekarang ini. Pembela Julius pada saat itu, yakni David Mackenzie, kemudian mengakui bahwa dia telah memberikan nasihat yang tidak efektif dalam pernyataan tertulis di tahun 2008 dan merinci bahwa ada 5 kegagalan besar yang dia buat dalam persidangan Julius, sehingga Julius mendapatkan dampak buruk dari hal tersebut dan terancam hukuman mati. Padahal seharusnya Julius mendapatkan pembelaan yang maksimal. Beberapa orang menilai bahwa pembela Julius kala itu kurang berpengalaman dalam pekerjaannya itu. Pada tahun 2017, tes DNA telah menghubungkan Julius dengan bandana merah yang membungkus senpi pembunuhan yang ditemukan di rumah keluarganya. Pada tahun 2018 yang lalu, kisah Julius Jones ini telah ditampilkan di musim pertama The Last Defense, sebuah serial dokumenter Amerika yang mengeksplorasi dan mengungkap kekurangan dalam sistem peradilan Amerika. Episode tentang Julius ini berfokus pada bukti pengacaranya yang telah gagal dalam beberapa hal, terutama mengenai rekan-rekan Christopher Jordan. Sejak film dokumenter ini ditayangkan, Kim Kardashian dan Stephen Curry telah menyatakan dukungan untuk Julius Jones, dan Kim Kardashian telah mengunjungi Julius di penjara. Kim Kardashian dan selebriti lainnya telah membantu menarik perhatian nasional untuk kasus Julius Jones ini. Pada tahun 2019, Kim Kardashian memposting tweet yang memohon kepada Gubernur Oklahoma, Kevin Stitt, dan Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat untuk mempertimbangkan pemberian gerasi kepada Julius Jones. Sejumlah masyarakat di Amerika telah menganggap bahwa kasus ini mengandung unsur rasisme di dalamnya, mengingat Julius adalah orang kulit hitam yang diduga membunuh warga Amerika kulit putih. Pada bulan Maret tahun 2021, Jaksa Wilayah Oklahoma County, yakni David Prater, menulis surat kepada Dewan Pembebasan Bersyarat di mana ia keberatan dengan pengurangan masa tahanan Julius karena melihat dari track record aksi kejahatan yang luas yang telah Julius lakukan sebelumnya. Tim kuasa hukum Julius menjawab, ia mengatakan bahwa banyak dari apa yang ada dalam surat tersebut hanyalah tuduhan semata. Tim yang membela Julius saat ini berpendapat bahwa bias rasial dan langkah yang salah dari tim kuasa hukumnya dulu memainkan peran kunci. Julius juga mengatakan bahwa dia memang terlibat dalam beberapa kasus pencurian mobil, tapi dia mengatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan dalam berbagai aksinya tersebut. Julius sangat menyesali perbuatannya kala itu dan mengatakan tak seharusnya melakukan tindakan kriminal tersebut. Pada bulan April tahun 2021, Julius menulis surat kepada Dewan Pembebasan Bersyarat. Ia mengatakan,
Saya tidak berpartisipasi dengan cara apapun dalam pembunuhannya. Pertama kali saya melihatnya di televisi ketika kematiannya dilaporkan. Pada tanggal 13 September tahun 2021, Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat Oklahoma telah melakukan sidang pergantian dan menyatakan keraguan mereka tentang kesalahan Julius Jones. 4 orang telah bersaksi bahwa terdakwa Christopher Jordan mengakui pembunuhan pada saat berada di penjara. Setelah beberapa jam pembuktian, Dewan memberikan suara 3-1 untuk mengubah hukuman Julius menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Anggota Dewan yang bernama Adam Luck, Kelly Doyle, Larry Morris, dan Richard Smoothmon memberikan dukungan gerasi. Pada bulan Oktober tahun 2021, Dewan memberikan suara lagi dan menerima hasil yang sama. Keputusan Dewan tersebut merupakan rekomendasi untuk Gubernur Oklahoma, yakni Kevin Stitt. Pada tanggal 1 November tahun 2021, Julius berbicara di hadapan Dewan pada sidang gerasi dan menyatakan diri tidak bersalah. Pengadilan Banding Kriminal Oklahoma telah menetapkan tanggal eksekusi mati untuk Julius Jones dan 6 terpidana mati lainnya yang ada di negara bagian Oklahoma itu. Pengacara Julius bersama dengan pengacara terpidana mati lainnya mengajukan permohonan penundaan eksekusi. Para pengacara mengatakan bahwa mereka memiliki kesepakatan dengan mantan Jaksa Agung Oklahoma, yakni Michael J. Hunter, bahwa tidak ada eksekusi yang akan dilakukan saat mereka tengah menunggu persidangan yang akan datang pada bulan Februari. Sidang tersebut bertujuan untuk menantang apakah protokol eksekusi mati di Oklahoma dengan menggunakan 3 jenis obat atau yang disebut dengan koktail 3 obat legal untuk dilakukan ataukah tidak. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2021, Pengadilan Banding Sirkuit ke-10 memberi keputusan untuk menunda eksekusi Julius dan seorang terpidana mati lainnya, yakni John Grant. Jaksa Agung saat ini, yakni John M. O'Connor, mengajukan banding dan meminta pengadilan untuk mengosongkan masa inap. Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian menetapkan tanggal eksekusi untuk Julius dan John Grant pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Tanggal 28 Oktober tahun 2021 pun tiba. Terpidana mati yang bernama John Grant pun dieksekusi mati lebih dulu dengan menggunakan 3 koktail obat, tanpa menunggu sidang yang direncanakan terjadi pada bulan Februari. Permohonan mereka untuk dilakukan sidang lebih dulu pada bulan Februari tahun 2022 untuk bisa menentukan apakah koktail 3 obat layak digunakan untuk suntik mati ternyata sudah ditolak. Perlu sama-sama kita ketahui, koktail 3 obat tersebut dimaksudkan untuk pertama-tama membuat penerima obat tersebut tidak sadar dan tidak dapat merasakan sakit pada saat disuntik mati. Namun, hal yang di luar dugaan pun terjadi dan mengejutkan publik Amerika. Pasalnya, seorang saksi media mengatakan bahwa Grant kejang-kejang hampir 24 kali dan muntah-muntah sebelum meninggal dunia. Hal ini tentu saja menjadi masalah karena sangat menyakitkan bagi terpidana mati saat meregang nyawa. Hal ini pun kemudian menjadi perdebatan di negara bagian Oklahoma. Pengacara Julius dan 5 pengacara terpidana mati lainnya berpendapat bahwa negara tersebut telah melanggar hak mereka atas kebebasan beragama dengan meminta mereka menyebutkan metode eksekusi yang dapat diterima yang menurut para tahanan ini telah memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam kematian mereka sendiri. Para pengacara terpidana mati ini juga berpendapat bahwa protokol injeksi mematikan terbaru di Oklahoma terlalu mirip dengan metode sebelumnya yang menyebabkan eksekusi gagal dilakukan. Eksekusi yang direncanakan telah bertentangan dengan tren di sebagian besar negara bagian Amerika Serikat, di mana penggunaan hukuman mati menurun.
36 negara bagian Amerika Serikat dan Distrik Kolumbia telah menghapus hukuman mati atau tidak melakukan eksekusi dalam 10 tahun terakhir. Negara-negara bagian konservatif, termasuk Texas dan Missouri, juga telah melakukan perlawanan terhadap tren itu. Karena melihat eksekusi mati terhadap terpidana mati Grant bermasalah, Julius pun tidak jadi dihukum mati pada tanggal 24 Oktober tahun 2021 tersebut. Pada tanggal 3 November tahun 2021, Kaukus Hitam Legislatif Oklahoma mengadakan konferensi pers yang meminta Gubernur Kevin Stitt untuk memberikan gerasi kepada Julius. Anggota Kaukus termasuk Jason Lowe dan Monroe Nicholas telah bertemu dengan Julius Jones beberapa bulan sebelum konferensi pers ini berlangsung. Pada tanggal 11 November tahun 2021, 5 anggota parlemen dari Partai Republik, John Kelly, Logan Phillips, Kevin McDougal, Gary Mize, dan Preston Stinson merilis pernyataan bersama yang meminta Gubernur Kevin Stitt untuk menerima rekomendasi gerasi Oklahoma Pardon dan Dewan Pembebasan Bersyarat. Bukan hanya itu saja, Mercedes Clapp, Matt Clapp, dan American Conservative Union juga meminta Gubernur Oklahoma untuk memberikan gerasi kepada Julius. Nyatanya, ada lebih dari 6,3 juta lebih orang yang menandatangani petisi di change.org yang meminta agar Julius Jones tidak dieksekusi mati. Seperti kita ketahui, Julius Jones sudah menjalani hukuman selama 20 tahun lamanya di dalam penjara dan ia terus mengatakan bahwa tidak bersalah telah membunuh Paul Howell kala itu. Keluarga dan pendukung Julius bersikeras bahwa pembelaan awalnya tidak kompeten. Amanda Best, seorang pembela umum federal untuk Julius, mengatakan bahwa pada pengadilan awal, juri tidak pernah mendengar kesaksian dari ibu, ayah, saudara perempuan, dan saudara laki-laki Julius. Menjelang eksekusi mati terhadap Julius yang akan berlangsung pada tanggal 18 November pada tahun 2021 itu, pembela awal Julius pada waktu 20 tahun yang lalu telah melakukan wawancara baru-baru ini dengan News 9 Channel. Ia mengatakan bahwa Julius telah membuat keputusan untuk tidak mengambil sikap sendiri. Dalam wawancara tersebut, David mengatakan, alibi-alibi keluarga seperti yang saya sebut benar-benar palsu, salah, tidak dapat dijalankan karena banyak alasan. Tapi yang utama yang saya khawatirkan adalah saya mengharapkan orang tua Julius untuk tidak berdiri dan berbohong selama sidang tahap pertama itu, sehingga mereka bisa memohon untuk menyelamatkan nyawa putra mereka di tahap kedua nanti. David McKenzie melanjutkan, saya rasa persidangannya tidak adil. Saya selalu mengatakan ini, bahwa rasisme berperan di dalamnya. Apakah itu berperan dalam mengesampingkan pengadilan yang adil? Nah, pengadilan yang telah melihat hal ini tidak setuju dengan itu, ucapnya. McKenzie mengatakan dia belum berbicara dengan Julius selama lebih dari 10 tahun lamanya. Ia juga menambahkan bahwa seorang pria yang tidak bersalah tentunya akan menggantungkan topinya pada kebenaran, bukan pada kebohongan dan setengah kebenaran. Tim kuasa hukum Julius saat ini telah berpendapat bahwa klien mereka memiliki penasihat hukum yang tidak efektif kala itu, kemudian juga pengadilan yang tidak adil, dan mereka melihat bahwa Julius Jones adalah orang yang tidak bersalah dalam hal ini. Di sisi yang lain, keluarga korban meminta agar eksekusi mati tersebut tetap dilanjutkan. Megan Howell, selaku kakak kandung yang juga merupakan saksi mata pada saat kejadian, sangat yakin Julius adalah orang yang menghilangkan nyawa Paul Howell kala itu. Ia pernah mengatakan bahwa Julius tidak memberikan kesempatan hidup untuk Paul kala itu. Padahal menurut Megan, Paul adalah orang yang sangat baik yang tentunya akan menyerahkan kunci mobil itu jika Julius memintanya saat itu. Tapi Julius dengan teganya menghabisi Paul yang tidak bersalah. Gubernur Oklahoma,
akhirnya bertemu secara terpisah dengan keluarga Howell dan tim pembela Julius Jones, tetapi tidak bertemu dengan keluarga Julius. Pada tanggal 18 November tahun 2021, Gubernur Oklahoma pun mengubah hukuman Julius menjadi seumur hidup. Keputusan ini diambil kurang dari 4 jam sebelum eksekusi mati dilakukan kepada Julius Jones yang direncanakan dilakukan pada hari itu juga. Sebagai syarat gerasi, gubernur telah memerintahkan bahwa Julius tidak akan pernah memenuhi syarat untuk pengurangan masa tahanan lebih lanjut atau pengampunan selama masa hidupnya. Diketahui, sangat jarang bagi terpidana mati diberikan gerasi oleh gubernur Oklahoma. Diketahui, bukan hanya Julius saja yang telah didukung dengan website Justice for Julius, tetapi pihak keluarga Paul Howell juga telah membuat website Justice for Paul Howell untuk membeberkan berbagai fakta yang telah mereka kumpulkan untuk dapat menjerat Julius Jones. Lalu, bagaimanakah reaksi keluarga Paul Howell setelah Julius Jones tidak lagi dihukum mati? Keluarga Howell kemudian merilis pernyataan berikut ini. Kami tahu, Gubernur Oklahoma memiliki keputusan yang sulit untuk dibuat. Kami merasa nyaman bahwa keputusannya telah menegaskan kesalahan Julius Jones dan bahwa dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengajukan atau dipertimbangkan untuk pengurangan, pengampunan, atau pembebasan bersyarat untuk sisa-sisa hidupnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang berada di kantor Kejaksaan Agung Oklahoma, kantor Kejaksaan Distrik Oklahoma, dan lembaga penegak hukum di seluruh negara bagian yang selama 22 tahun ini atas upaya yang tak kenal lelah dan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Julius Jones selamanya telah merubah hidup kita dan kehidupan keluarga dan teman-temannya. Di sisi yang lain, keluarga Julius Jones berterima kasih kepada Gubernur Oklahoma karena telah menyelamatkan Julius dari eksekusi mati. Ibu Julius yang bernama Madeline Davis Jones sangat bersyukur akan hasil akhir ini dan ia mengatakan, "Saya percaya bahwa setiap hari yang diucapkan Julius di balik jeruji besi adalah ketidakadilan, dan saya tidak akan pernah berhenti berbicara untuknya atau berjuang untuknya. Hari ini adalah hari yang baik, dan saya berterima kasih kepada Gubernur Kevin Stitt untuk hal ini." Selebriti Kim Kardashian juga menghargai keputusan dari Gubernur Oklahoma ini dan ia menuliskan ucapan terima kasih melalui sosial media Twitter kepada Gubernur Kevin Stitt karena keringanan hukuman yang telah diberikan untuk Julius Jones. Pengacara Julius Jones juga berterima kasih kepada Gubernur Oklahoma karena keringanan hukuman ini. Walaupun sebenarnya mereka sangat ingin agar Julius mendapatkan kemungkinan pembebasan bersyarat suatu hari nanti. Jaksa Agung Oklahoma, yakni John M. O'Connor, sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa Julius pantas mendapatkan hukuman mati. This crowd holding vigil outside the state penitentiary erupted in cheers while another at the state capitol began to celebrate. Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.